ketiga dengan operasi hitungnya adalah operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi dari operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada konsep, yang kedua sifat-sifat, yang ketiga faktor bilangan dan bilangan prima, yang keempat konsep urutan operasi hitung campuran. Konsep yang dimaksud adalah konsep operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Lalu yang kedua sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga faktor bilangan dan bilangan prima dari suatu bilangan bulat. Yang keempat urutan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan perkalian dan pembagian suatu bilangan bulat. Pertama adalah operasi hitung perkalian bilangan bulat. Perhatikan contoh di bawah ini. Maka kalian melihat resep dokter. Nah, ini contoh resep dokter. Resep dokter di samping itu bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obatnya 3 kali dalam sehari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 kali 1 hari sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Lalu contoh yang kedua yaitu di sini terdapat gambar gedung. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu gedung adalah 6 meter, berapakah tinggi gedung tersebut? Biasanya, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, dari pertanyaannya, berdasarkan contoh pada slide sebelumnya, bagaimana cara menggambarkan permasalahan tersebut dalam garis bilangan? Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai perkalian 5 dikali 6. Bangunan dasar gedung tersebut memiliki tinggi 6 meter. Maka dari titik asal 0 bergerak 6 satuan ke kanan. Setiap bangunan dalam gedung tersebut memiliki tinggi 6 meter. Jadi bangunan kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki tinggi yang sama. Karenanya, panah tersebut terus bergerak 5 kali ke arah kanan sebanyak 6 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah 30. Nah, perhatikan gambar pada slide ini. Contoh yang ketiga. Di sini Endang adalah anak yang rajin menabung. Setiap akhir bulan, dia selalu menabung sebesar 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan berturut-turut, berapa banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut? Nah, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, di mana 7 dikali 500.000 sama dengan 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000. Nah, ini penjumlahan 500.000 sebanyak 7 kali. Itu menghasilkan 3.500.000. Jadi, banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Perhatikan penjelasan berikut. Di sini dapat pertanyaan berdasarkan contoh pada slide sebelumnya, bagaimana cara menggambarkan permasalahan tersebut dalam garis bilangan. Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai perkalian 7 dikali 500.000. Mula-mula Endang menabung sebesar 500.000 rupiah, maka dari titik asal 0 bergerak 500 satuan ke kanan. Kemudian setiap akhir bulan selama 7 bulan, Endang selalu menabung sebesar 500.000 rupiah. Karenanya, terus bergerak 500 satuan ke arah kanan sebanyak 1 kali. Hingga hasil akhirnya adalah 3.500. Perhatikan gambar pada slide ini. Nah, di sini bergerak 1 satuan itu bernilai 1.000. Jadi karena bergerak sebanyak 500 satuan, ini bernilai 500.000. Perhatikan contoh yang keempat. Ini terdapat gambar rumah yang ditutupi salju. Ketika musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24 waktu setempat. Penyelesaiannya yaitu dari pukul 18 hingga pukul 24 berarti sudah berlangsung selama 6 jam. Karena
karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian di bawah ini, yaitu 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 jumlah sebanyak 6 kali menghasilkan negatif 12. Selama 6 jam itu suhu di Eropa turun sebesar 12 derajat Celcius atau dapat ditulis negatif 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika mulai 24 waktu setempat adalah 10 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 2 atau suhunya negatif 2 derajat Celcius. Pertanyaannya, berdasarkan contoh pada slide sebelumnya, bagaimana cara menggambarkan permasalahan tersebut dalam garis bilangan? Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai perkalian 6 dikali negatif 2. Mula-mula suhu pada pukul 18 adalah 10 derajat Celcius. Lalu pada 1 jam pertama suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Maka dari titik asal yaitu 10 bergerak 2 satuan ke kiri. Kemudian setiap 1 jam selama 6 jam itu suhu terus turun sebesar 2 derajat Celcius. Karenanya terus bergerak 2 satuan ke kiri sebanyak 6 kali. Hingga hasil akhirnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar pada slide ini. Lalu yang kedua yaitu sifat-sifat operasi hitung perkalian bilangan bulat. Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, tutup, dan identitas perkalian. Konsep dan sifat operasi hitung perkalian bilangan bulat. Secara umum, untuk A, elemen bilangan bulat positif, dan B, elemen bilangan bulat, maka didapat A dikali B diartikan menjumlahkan B sebanyak kali. Nah, di sini A dikali B sama dengan B dijumlah sebanyak kali. Perhatikan pada gambar slide ini. Nah, perkalian antara sebarang dua bilangan bulat tak nol, di mana bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif berlaku. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif. Lengkapilah tabel di bawah ini. Di sini ada pengecekan hasil perkalian bilangan bulat positif dengan negatif, bilangan bulat negatif dengan positif, dan bilangan bulat negatif dengan negatif. Sifat perkalian yang pertama yaitu komutatif. Definisinya, secara umum jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A dikali B itu sama dengan B dikali A. Sifat perkalian yang kedua yaitu asosiatif. Secara umum jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku dalam kurung A dikali B, lalu baru dikali lagi dengan C. Sama dengan perkalian antara A dikali perkalian dengan B dikali C. Nah, lengkapilah tabel di samping. Nah, ini untuk pengecekan sifat komutatif dan asosiatif dalam perkalian. Lalu sifat perkalian yang ketiga, di sini ada sifat distributif atau penyebaran. Definisinya secara umum jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A dikali B ditambah C sama dengan perkalian antara A dikali B dijumlah dengan perkalian antara A dikali C. Ini adalah perkalian terhadap penjumlahan. Untuk mengeceknya, ambillah tabel di dalam slide ini. Lalu sifat perkalian yang ketiga, kedua, yaitu distributif juga. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku perkalian antara A dikali pengurangan antara B dan C, sama dengan perkalian antara A dan B dikurangi perkalian antara A dan C, di mana perkalian terhadap pengurangan. Nah, untuk mengeceknya, lengkapilah tabel yang ada di slide ini ya. Sifat perkalian yang keempat yaitu sifat tertutup. Definisinya misal A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Sifat perkalian yang kelima yaitu identitas perkalian. Definisinya secara umum jika A adalah sebarang bilangan bulat, berlaku A dikali 1
sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Dengan 1 adalah identitas perkalian. Ada faktor bilangan bulat dan bilangan prima. Perhatikan konsep di bawah ini. Faktor bilangan bulat itu definisinya adalah diketahui A dan B adalah bilangan bulat. Dengan A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N. Dengan N adalah bilangan bulat. Contohnya, tentukan faktor positif dari 6. Nah, dan jelaskan. Penjelasannya yaitu 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3. Demikian sehingga 6 itu hasil perkalian dari 2 dan 3. 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2. Demikian sehingga 6 adalah hasil perkalian antara 3 dan 2. 1 adalah faktor dari 6 karena ada 6. Demikian sehingga 6 adalah hasil perkalian antara 1 dan 6. 6 sendiri adalah faktor dari 6 karena ada 1. Demikian sehingga 6 merupakan hasil perkalian dari 6 dan 1. Yang kedua yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Contohnya, tentukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Cara menjawabnya itu yang pertama dengan cara coretlah bilangan 1. Yang kedua, coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Yang ketiga, coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Yang keempat, coretlah bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Yang kelima, coretlah bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Dengan mengikuti langkah pada slide sebelumnya, didapat bilangan-bilangan yang tidak tercoret. Nah, bilangan-bilangan yang tidak tercoret itu dinamakan bilangan prima, antara 1 sampai 100. Bilangan prima tersebut antara lain adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 89, 91, 92, dan terakhir 97. Pertanyaannya, berdasarkan hasil tersebut, mengapa 1 bukanlah bilangan prima? Operasi hitung pembagian bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini terdapat gambar kue. Masalahnya adalah ibu membagi-bagikan kue kepada 6 anaknya. Sedangkan kue yang dimiliki ibu adalah 12 kue. Jika ibu ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing anaknya mendapatkan berapa kue? Nah, cara menjawabnya itu dengan cara 12 dibagi 6. Dapat diartikan sebagai pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Tidak ada sisanya. Nah, 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing anak ibu mendapatkan 2 kue. Pada pembagian pada permasalahan di sini, 12 adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 6 adalah pembagi, dan 2 adalah hasil bagi. Perhatikan contoh yang kedua. Nah, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai tersebut melompat ke arah kanan dan kiri. Dalam sekali lompat, tupai tersebut mencapai 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri titik 0. Berapa kali tupai telah melompat? Tupai melompat ke arah kiri titik 0. Gerakan tupai dapat digambarkan pada garis bilangan pada slide ini. Nah, arah titik 0, arah kiri titik 0 berarti daerah bilangan negatif. Sedangkan arah kanan titik 0 berarti daerah bilangan positif. Jelasannya yaitu jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh negatif 15, dimana artinya adalah 15 di sebelah kiri titik 0, tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Misal, banyak lompatan tupai adalah
B. B sama dengan negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Atau B sama dengan negatif 15 dikali sepertiga, maka B sama dengan negatif 5. Berdasarkan garis bilangan pada slide sebelumnya, negatif 5 adalah banyak anak panah 3 satuan ke arah kiri, jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Konsep dan sifat operasi hitung pembagian bilangan bulat. Konsep pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Sifat pembagian bilangan bulat yaitu definisinya, untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan B dikali C, dengan B tidak sama dengan 0. Sifat yang kedua yaitu definisinya, untuk sebarang bilangan bulat A selalu berlaku yang pertama, pembagian dengan 0. A dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Sifat yang kedua yaitu dibagi oleh 0. 0 dibagi A sama dengan 0, dengan A sama dengan 0. Urutan operasi hitung campuran bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Apakah hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4? Nah, dari hasil dari operasi hitung tersebut memiliki dua kemungkinan jawaban. Yang pertama yaitu cara menyelesaikannya dengan cara 6 ditambah 2 dikali 4. Nah, di sini 6 ditambah 2 terlebih dahulu menghasilkan 8, baru dikali dengan 4, sama dengan 32. Lalu kemungkinan jawaban yang kedua yaitu 6 ditambah 2 dikali 4. Dengan 2 dikali 4 terlebih dahulu, itu menghasilkan 8, lalu dijumlah dengan 6. Hasilnya adalah 14. Manakah di antara dua kemungkinan jawaban tersebut yang benar? Nah, perhatikan penjelasannya. Langkah menghitung operasi campuran bilangan bulat. Yang pertama, hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Yang kedua, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Perhatikan contoh di sini. Perhatikan contoh berikut. Pertama, tentukan operasi hitung dari 5 dikali dalam kurung pengurangan antara 15 dikurangi 6. Nah, cara menyelesaikannya yaitu hitung bentuk yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, di mana 15 dikurangi 6 dihitung terlebih dahulu menghasilkan 8, baru dikali dengan 5. 5 dikali 9 sama dengan 45. Setelah yang kedua, yaitu tentukan hasil dari operasi hitung 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Nah, di sini yang pertama cara menjawabnya yaitu hitung bentuk perkalian sebelah kiri. Di sini bentuk perkaliannya adalah 12 dikali dengan negatif 7. Nah, itu dihitung terlebih dahulu menghasilkan negatif 84. Lalu yang kedua yaitu hitung bentuk pembagian sebelah kanan. Di sini ada pembagian negatif 16 dibagi dengan negatif 2. Hasilnya dihitung lalu menghasilkan 8. Lalu setelahnya 8 dijumlah dengan negatif 84 menghasilkan negatif 76. Contoh yang ketiga yaitu tentukan operasi hitung dari negatif 5 dibagi negatif 3 dikurangi 7 dikali negatif 4. Cara menjawabnya yaitu hitung bentuk pembagian sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada pembagian antara negatif 5 dibagi dengan negatif 3. Hitung terlebih dahulu menghasilkan 5. Lalu yang kedua, hitung bentuk perkalian sebelah kanan. Ini ada bentuk perkalian antara 7 dikali dengan negatif 4. Nah, 7 dikali negatif 4 itu dihitung terlebih dahulu menghasilkan negatif 28. Lalu setelahnya, hitung pengurangan antara 5 dengan negatif 28. Nah, di sini 5 dikurangi negatif 28 itu sama aja dengan 5 dijumlah 20 ditambah 28 menghasilkan 33. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di samping. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama, tentukan hasil
dari operasi hitung berikut. Yang pertama adalah negatif 2 dikali 9 ditambah 4 dikurangi negatif 2. Lalu yang kedua yaitu ada 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 5 dikurangi 2 dikali negatif 3 dikurangi negatif 6. Nomor 2, jika P sama dengan negatif 3 dikali penjumlahan antara 5 dengan negatif 11 dan Q negatif 2 dikali dengan pengurangan antara 7 dan negatif 2, tentukan nilai P dibagi Q. Yang ketiga, pada sebuah kompetisi matematika terdapat 2 jenis soal dengan pedoman skor. Penjelasannya yaitu jenis soal pilihan ganda memiliki jumlah 20 soal 20 dengan jawaban benar diberi skor plus 3 dan jawaban salah diberi skor negatif 2. Lalu untuk jenis soal isian singkat itu berjumlah 5 soal dengan skor jawaban benar yaitu positif 8 dan skor jawaban salah itu 0. Jika seorang peserta hanya bisa menjawab dengan benar satu soal isian singkat dan jika ia mendapat skor akhir 53, maka apakah banyak soal pilihan ganda yang dapat ia jawab dengan benar? Yang terakhir, selamat belajar dan terima kasih.